Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tama Islam Yosef Putra Sitepu dari absen 24 kelas 82 akan mempresentasikan tentang bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer pun dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran para bangsa-bangsa barat. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan. Sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. B. Motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan, Glory bermakna kejayaan bangsa, dan Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. Revolusi industri adalah C. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam produksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. 2. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Pada tahun 1595, armada De Wotman mengarungi ujung selatan Afrika. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dan perdagangan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Jalan Anyer Panarukan merupakan salah satu contoh dari kerja paksa. Jalan Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Danells yang merupakan bagian dari Republik Batave, Prancis. Lalu 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Babullah mengusir Portugis. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengorbankan perlawanan pada tahun 1565. Sultan Hairun adalah raja yang cinta damai sehingga menerima ajakan Portugis untuk melakukan negosiasi. Pada tahun 1570, bertempat di Benteng Sao Paulo,
terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Namun, Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. 2. Perlawanan rakyat Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, penyerangan yang dilakukan Aceh belum berhasil mendapat kemenangan. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 18 November 1667. Isi dari perjanjian tersebut sebagai berikut. A. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. B. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. C. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. D. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen memerintahkan Van der March menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon. Perang Saparua terjadi pada tahun 1817. Rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen van der Burg. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. 2. Perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1838. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol atau Muhammad Syahab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. 3. Perang di Penogoro pada tahun 1825 sampai 1830. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Yang membuat rakyat marah, Belanda dan Patih Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur di Penogoro. Terjadi perselisihan saat pengikut di Penogoro. Patih Danureja IV mencabuti patok-patok tersebut. 4. Perang Aceh. Semangat jihad perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman. Teku Umar gugur dalam pertempuran di Meleboh pada tahun 1899. Sultan Aceh Muhammad Dausyah ditawan dan diasingkan. 5. Perlawanan Sising Maraja di Sumatera Utara. Berlangsung selama 29 tahun, pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877. 6. Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. 7. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Lalu C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. B. Kegagalan perjuangan berbagai daerah. C. Rasa nasib sepenanggungan. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. E. Berkembangnya berbagai paham baru. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang dan Rusia pada tahun 1905. 2. Perkembangnya nasionalisme di berbagai negara. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. A. Budi Utomo. Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Titomangunkusumo dan R.T. Haryo Titomangunkusumo. B. Syarikat Islam atau SI. Dalam Kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah nama menjadi Syarikat Islam atau SI.
SI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Perjuangan SI sangat menarik rakyat karena kegiatannya yang membela rakyat. C. Indische Partij atau IP. Indische Partij IP adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendiri IP yang terkenal dengan sebutan 3 serangka yakni I.F.E. Dousdekker atau Danu Dirjo Setiabudi, R.M. Suhardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. D. Perhimpunan Indonesia atau PI. PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid Joyo Diningrat, Iwa Kusumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak. E. Partai Nasional. Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni Pemerintahan Angkatan Darat untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi, Pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta, Pemerintahan Angkatan Laut untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. 1. Membentuk organisasi sosial. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi sosial. 2. Pembentukan organisasi semi militer. 3. Pengerahan Romusa. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Dan 4. Eksploitasi kekayaan alam. C. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan masa kolonial barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. 3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang. 8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan dalam aspek politik. Dan 10. Perubahan dalam aspek budaya. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menghilang pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. 4. Perubahan dalam aspek politik. Pada masa akhir pendudukan Jepang, terjadi revolusi politik di Indonesia, yakni kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia telah membawa perubahan masyarakat dalam segala bidang. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Kebiasaan menghormat matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.